Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang perspektif teori kritis, yaitu materi 8. Adapun materinya tentang sejarah perspektif kritis, pengaruh Marxisme, mazhab Frankfurt, pendekatan teori kritis, cultural studies, dan studi-studi feminis. Saya Nirmala Sari dengan NIM 2823028 sebagai moderator. Adapun teman sekelompok saya yaitu Baharudin dengan NIM 2823002, Miftah Anur Rahman dengan NIM 2823018, Yaris Riyadi dengan NIM 2823029, Rizka Rahmawati dengan NIM 2823038. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke materi yang pertama. Teori kritis lahir sebagai koreksi dari pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Sejarah perspektif kritis. Teori ini dikembangkan oleh mazhab Frankfurt. Konsep kritis yang digunakan ini memiliki kaitan sejarah dengan konsep kritis yang berkembang pada masa setelah Renaissance, yang mana itu terjadi pada abad ke-17 dan 18, yang dimana pada abad itu muncul filsuf-filsuf seperti Immanuel Kant, Hegel, dan Marx, yang oleh mazhab Frankfurt disebut sebagai filsuf-filsuf kritis. Yang mana Immanuel Kant menyebut sebagai kritik adalah kegiatan menguji sahih tidaknya klaim pengetahuan tanpa prasangka, dan kegiatan ini dilakukan oleh rasio belaka. Terus rasio kritik diandaikan terbatas dari ruas dan waktu, netral dan ahistoris. Sedangkan menurut Hegel, kritik adalah refleksi diri atas rintangan-rintangan, tekanan-tekanan, dan kontradiksi yang menghambat proses pembentukan diri dari rasio dalam sejarah. Terus kritik juga dapat diartikan sebagai refleksi atas proses menjadi sadar atau refleksi atas asal-usul kesadaran manusia. Pengaruh Marxisme. Teori kelas Marxisme bertumpu pada pemikiran bahwa sejarah dari masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Misalnya, keterasingan manusia adalah hasil penindasan suatu kelas oleh kelas lainnya. Teori yang dikemukakan oleh Karl Marx ini bukanlah teori yang eksplisit, melainkan sebuah latar belakang uraian Marx tentang hukum perkembangan sejarah kapitalisme dan sosialisme. Baik, selanjutnya adalah mazhab Frankfurt atau teori kritis. Merujuk pada namanya ini, berasal berdasarkan asalnya, yaitu merupakan buah hasil pemikiran para cendekiawan Institute for Social Forschung di Frankfurt, Jerman. Dasar pemikiran ini dipengaruhi oleh Marxisme, tetapi mengembangkan pendekatan yang berbeda dan lebih kreatif terhadap masalah masyarakat industri maju. Cara pemikiran aliran Frankfurt ini disebut dengan teori kritik masyarakat atau teori kritis. Teori ini membebaskan manusia dari pemanipulasian para teknokrat modern. Kekasan teori kritis ini bertolak dari teori Marx, namun sekaligus melampaui dan meninggalkan Marx serta menghadapi masalah-masalah masyarakat industri maju secara baru dan kreatif. Terdapat tokoh utama teori kritis, yaitu Mark Horkheimer dan Theodor Adorno, serta Herbert Marcuse sebagai tokoh penting lainnya dalam teori ini. Generasi pertama mazhab ini mengembangkan gagasan Lukács tentang reifikasi. Lukács mengembangkan pandangan tentang adanya gejala hubungan-hubungan antara manusia yang nampak sebagai hubungan antara benda-benda. Horkheimer mengajukan kritik terhadap positivisme yang dianggap memiliki kecenderungan memanipulasi manusia, di mana Horkheimer menganggap kecenderungan positivisme ini membahayakan. Bila konsep teori semacam ini diterapkan pada kemasyarakatan, maka teori ini menjadi ideologi dan menjaga status quo masyarakat yang pada dasarnya menindas. Terdapat alasan yang pertama dengan menganggap dirinya ahistoris,
Positivisme mengklaim dirinya universal, dapat berlaku di mana saja, dan karenanya melupakan masalah konkret di dalam kenyataannya. Ini berarti teori melakukan penipuan ideologi dengan menutupi kenyataan konkret yang sedang berkembang. Kedua, dengan kenetralannya, teori akan berdiam diri terhadap masalah masyarakat dan membenarkan keadaan tanpa mempertanyakannya. Dan yang ketiga, dengan peniadaan praksi, teori akan berdampak pada perubahan nasib, penindasan, malah melestarikan status quo masyarakat. Tujuan mazhab ini menurut Horkheimer adalah pembebasan manusia dari perbudakan, membangun masyarakat atas dasar hubungan antar pribadi yang merdeka, dan pemulihan kedudukan manusia sebagai subjek yang mengelola sendiri kenyataan sosialnya. Di sini ada pendekatan teori kritis pada komunikasi. Kajian komunikasi mulanya mencakup retorika saja, lalu muncullah publistik atau ilmu bersurat kabaran. Maka berita, terutama bagaimana cara menyampaikan gagasan atau pesan melalui tulisan, menjadi objek komunikasi. Teori kritis dan hermeneutika mengiringi kajian komunikasi pada objek-objek yang semula tak terduga akan menjadi kajian ilmu komunikasi, diantaranya kajian tentang budaya pop. Selanjutnya ada materi cultural study. Studi budaya adalah bidang interdisipliner yang mengkaji peran institusi sosial dalam membentuk budaya. Ilmu ini muncul di Inggris pada akhir tahun 1950-an dan sejak itu menyebar secara internasional, mempengaruhi berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, historiografi, kritik sastra, filsafat, dan kritik seni. Perhatian utama kajian budaya mencakup dampak ras, etnis, kelas, dan gender terhadap produksi pengetahuan budaya. Kajian budaya memandang budaya sebagai sesuatu yang dinamis dan terus berubah, bukan sesuatu yang tetap atau stabil. Ia menggunakan berbagai perspektif teoritis dan metodologis, termasuk semiotika, marxisme, teori feminis, etnografi, pasca strukturalisme, pasca kolonialisme, teori sosial dan teori politik, sejarah, filsafat, teori sastra, teori media, studi film atau video, studi komunikasi, ekonomi politik, studi penerjemah, studi museum, dan sejarah kritik seni. Bidang ini mempunyai dampak yang signifikan pada berbagai disiplin ilmu dan telah berkontribusi pada pengembangan teori hegemoni dan agensi budaya. Kajian budaya terlibat secara politis dan berupaya memahami bagaimana makna dihasilkan, disebarluaskan, diperebutkan, dan dihasilkan dari bidang sosial, politik, dan ekonomi dalam formasi atau konjungtur sosial tertentu. Studi feminis dari perspektif kritis mengkaji dan menangani masalah gender yang terkait dengan sistem sosial seperti sistem kelas, patriarkat, rasisme, dan ketidakadilan gender. Ini melibatkan pendekatan kritis yang menggugat ideologi yang tidak mengakomodasi gender dan memperjelas konsep seperti ideologi hegemoni, emansipasi, dan daya tahan. Teori kritis feminis juga mencakup konsep seperti kontrol konservatif dan gerakan feminis yang mencakup protes kaum feminis, pelecehan seksual, dan organisasi yang dipimpin perempuan. Penelitian etnografi kritis sebagai model penelitian kritis mencermati bahwa sistem sosial bertentangan dengan humanisme dan memperjelas konsep feminisme postkolonial yang mengkaji kesadaran kritis dan otonomi perempuan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.